Ya baiklah, eh, masih bersama dengan saya Sulistyo. Saya akan coba memberikan penjelasan kali ini tentang manfaat penentuan arah bedengan di awal tanam ya. Karena menentukan arah bedengan di awal tanam itu sangat berpengaruh terhadap proses berjalannya budidaya tanaman teman-teman petani semua ya. Oke, ini kita lihat, ini contoh bedengannya. Bedengan ini kita ilustrasikan saja, dia menghadap ke utara selatan. Di bedengan ini kita ilustrasikan menghadap ke arah utara dan selatan. Kenapa harus menghadap ke arah utara dan selatan? Jadi ada banyak faktor. Yang pertama itu energi medan magnet kita itu daya tariknya itu utara selatan, dan ini berpengaruh terhadap proses pemadatan dan juga perenggangan dari tanah tersebut. Jadi begini, ketika pagi hari, ketika bedengan ini mengarah ke utara selatan, maka matahari terbit dari arah timur. Ketika matahari terbit dari arah timur, tanah di sebelah timur ini, ya, tanah di sebelah timur ini akan mengalami pemuaian atau perenggangan. Fungsinya apa ketika tanah mengalami perenggangan atau pemuaian? Agar akselerasi akar itu berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memudahkan udara yang berisi oksigen, udara yang berisi nitrogen itu masuk ke dalam tanah, ditambat ke dalam tanah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selanjutnya, tanah di sebelah baratnya ini kelembabannya akan terjaga. Kelembaban tanah di sebelah barat akan terjaga, kan? Itu fungsinya. Kemudian fungsi yang lainnya, karena Pulau Jawa ini diapit oleh dua perairan utara di bagian utara sana dan perairan selatan ya di bagian selatan. Sehingga angin itu biasanya itu dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara rata-rata. Sehingga apa? Sehingga tadi mempermudah proses masuknya udara. Jadi rambatan udara nih begini kan, dari angin tuh. Dari utara ke selatan atau sebaliknya gitu kan, sehingga itu memudahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan energi fotosintesis karena pencahayaan yang maksimal dari sebelah barat yaitu ke semua tanaman. Itu fungsi selanjutnya. Kemudian ketika matahari mulai condong ke barat, itu akan terjadi proses pemadatan pada tanah, sehingga akan terjadi proses pemadatan pada tanah, membuat respirasi perakaran itu maksimal, sehingga nanti ketika malam terjadi, si unsur-unsur di dalam tanah itu akan dirubah oleh ahli-ahli kimia yang ada di dalam tanah. Jadi mereka itu tugasnya nanti merubah unsur satu kepada unsur yang lainnya. Kemudian selanjutnya, tanah yang ada di sebelah barat ini pun kelembabannya akan terjaga. Ini manfaatnya luar biasa sekali kan. Artinya ketika musim kemarau kelembaban tanah bisa terjaga, di musim hujan porositas, irigasi air dan sebagainya itu akan terjadi, sehingga tidak ada pengendapan air di dalam tanah yang bisa menyebabkan busuknya akar ya, yang bisa menyebabkan berbagai macam bakteri, patogen dan sebagainya itu tumbuh. Nah, itu bisa terhindari dengan penentuan arah bedengan yang benar dari awal periode tanam ya. Mungkin begitu penjelasan singkatnya. Nanti kita akan coba tuangkan ke dalam sebuah naskah akademik agar bisa menjadi SOP, tapi memang kita butuh waktu karena membuat detail hal-hal seperti ini butuh ketelitian yang menurut kami itu harus dilakukan. Jadi seperti itu. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa bertemu di darat atau bisa tulis di kolom komentar tentang penjelasan yang tadi saya jelaskan.
mengenai arah bedengan, kemudian fungsinya, kemudian manfaatnya, kemudian pengaruhnya terhadap faktor alam, baik energi magnetnya, kemudian rambatan angin, kemudian intensitas cahaya dan sebagainya, itu sangat berpengaruh. Yang terlebih lagi, tentu semua itu akan mempengaruhi morfologi tanaman, baik pada fase vegetatif maupun fase generatif, dan juga sangat berpengaruh terhadap fisiologi tanaman. Karena dengan pola yang benar tadi, fisiologi tanaman itu akan semakin baik, akan semakin baik melakukan penginderaan suhu, penginderaan kelembaban, penginderaan suara dan sebagainya. Oke, mungkin penjelasan singkatnya seperti itu. Khusus untuk kawan-kawan PPI, nanti kita bisa bertemu di darat sambil mendiskusikan ini di lahan uji coba di Purwakarta atau Subang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.